Mereka ini kawan, nggak sanggup melawan aku. Kujamin itu. Paling lapor polisi. Geruduk juga nanti orang ini. Melebar kemana-mana. Yang membuat melebar siapa? Serius kan? Aku hanya mengajak dia berdebat. Dilebarkannya ke Rusdi Mamora. Lari aku ke Rusdi Mamora. Dilebarkannya ke Udin. Ikut-ikutan Udin. Ikut-ikutan Sob Katul Bekatul. Tentu ku serang dua orang ini. Ikut-ikutan si Botak. Tentu ku serang. Sekarang mata pisau. Aduh. Kalian kira sanggup si mata pisau melawan aku berpolemik? Gak sanggup. Paling dia lapor polisi. Aduh. Aduh. Isi kepalanya gak sanggup melawan jidatku ini loh kawan. Ini bukan sembarangan, ini keturunan jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya bahwa Robert Lele atau mata pisau itu mulai menyinggung yang namanya Rudy Iskariot. Dan tentu saja seperti yang sudah kita sampaikan dan kita duga bahwa Rudy Iskariot pasti langsung akan bereaksi teman-teman. Karena memang karakter Rudy Waklabu ini pantang untuk disenggol. Disenggol sedikit saja dia akan langsung menyerang, akan langsung membalas dengan membabi buta. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Rudy Iskariot. Tetapi khusus dalam menangani Robert Lele, Rudy agak berbeda. Jadi Rudy sebelum menanggapi, dia keluarkan dulu pesannya dulu. Ini benaran mau ribut atau enggak? Ini benaran mau berpolemik atau tidak? Jadi ada peringatan dari Rudy Waklabu kepada Robert Lele. Ini cukup aneh ya. Biasa Waklabu ini nggak seperti itu. Biasanya langsung tembak dia teman-teman. Langsung hajar. Ini dia malah bilang, udah ya, kita hentikan ya. Tapi kalau kamu mau berpolemik, saya ikuti. Saya lawan. Tetapi dengan syarat gitu kan, jangan main lapor-melapor. Ini cukup aneh ya. Saya baru tahu dalam berpolemik ada lapor-melapor gitu. Apakah Rudy Waklabu takut dilaporkan? Karena dia suka melaporkan orang. Kan begitu. Biasanya seperti itu teman-teman. Yang menuduh duluan, itu lantaran dialah yang suka membuat hal tersebut. Karena dia tahu, dia suka melakukan itu, dia takut. Dia takut menerima balasannya. Jadi kalau kita lihat, Robert Lele itu adalah seorang pengacara, dan Rudy Waklabu ini juga seorang calon pengacara ya, masih calon gitu kan, masih belajar gitu di universitas untuk bidang studi hukum. Dan apakah ini membuat mereka jadi takut bahwa ini akan naik ranahnya ke saling melapor gitu kan? Nah, ini cukup aneh teman-teman. Ya kalau kita lihat ini cukup aneh teman-teman. Nggak biasanya Waklabu seperti itu. Kalau saya lihat ini adalah cara Waklabu untuk meredam Robert Lele menyerang dia, lantaran sudah terlalu banyak musuh dari Rudy Waklabu ini. Dia sekarang lagi ribut dengan Edis. Dan kita tahu Edis bukan lawan yang mudah. Terus dia lagi ribut dengan Saifuddin. Yang notabene Saifuddin itu juga pantang untuk diam duluan. Tipikal yang istilahnya akan terus melawan, bahkan diajak masuk jurang pun akan ikut. Dan Rudy juga sedang berkonflik dengan Edwin si Botak. Kita tahu bagaimana karakter Edwin juga. Jadi tiga-tiganya itu adalah karakter yang batu juga, sama kayak Waklabu gitu. Keras kepala, sombong, dan tidak mungkin akan duluan menyerah. Tiga-tiganya itu adalah lawan yang tangguh. Dan sekarang Rudy Waklabu kalau harus menghadapi Robert Lele lagi, ya dia pasti akan kelabakan. Dia akan susah. 1 lawan 4. Kalau Sofiatul agak mending, udah diam. Yang 3 ini belum diam. Tambah Robert Lele jadi 4 teman-teman. Bukan lawan yang gampang. Dan sekali lagi, di sini saya sampaikan juga buat Rudy Waklabu bahwa pipis kucing itu benar adalah Robert Lele. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, suaranya sama. Terus kedua, Robert Lele saat mengajak diskusi Daman, Goldian ya, dia meminta jangan lagi disinggung tentang karakter dia yang lama, yaitu pipis kucing alias PC the King. Jangan lagi dibahas PC the King, dia bilang. Itu kan masa lalu. Jadi ada pengakuan sendiri dari tim Robert Lele bahwa itu memang adalah dia.
secara tidak langsung adalah pengakuan. Kan begitu. Nah, jadi kenapa Robert Lele ini menyinggung Rudy Walabu, padahal Rudy Walabu mengatakan bahwa dia hanya memberikan peringatan sebagai seorang senior. Dia melihat bahwa ya kamu kan junior, kenapa kamu tidak bisa diingatkan? Kenapa langsung marah? Kan begitu. Penyebab Robert Lele marah, ya tentu saja Robert Lele tahu betul karakter dari Rudy Iskariot. Karena dialah PCD King tersebut pernah berkonflik dengan Rudy Walabu. Mereka pernah berkonflik. Jelas sekali bagaimana Rudy Walabu mengatakan dia stop penggalangan donasi buat Rudy Simamora lantaran pipis kucing, lantaran PCD King menyinggung dia, membahas tentang donasi dia, mempertanyakan donasi dia. Sehingga karena sudah ketahuan, ya udah dia tinggalkan. Dia kabur, dia tinggalkan penggalangan dana donasi, nggak mau lagi dia urus Rudy Simamora. Dia lepas tangan, lepas tanggung jawab, kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi Robert Lele, ya tentu saja dia nggak akan biarkan manusia satu ini, yang notabene memang bejat, memang sudah diketahui karakternya bagaimana, suka nyolong donasi, kan gitu. Nah, jadi Walabu mengirimkan pesan yang sangat jelas, kalau mau berpolemik, yuk kita polemik. Karena Walabu memang suka berpolemik. Tetapi jangan mewek dan lapor-lapor ya. Nah, ini cukup lucu nih kalau sampai jadi lapor-melapor. Karena yang pertama, dalil melapor hanya itu apa gitu. Dalilnya apa? Oh, karena dia menghina saya gitu. Ini kan aneh. Terus yang kedua, setahu saya sampai sekarang belum ada ya Polycardus yang melapor Polycardus. Kalau sampai ada, ya kalian akan memecahkan rekor. Menjadi Polycardus pertama yang saling lapor-melapor. Oke, kita dengarkan dulu. Kawan-kawan, makin seru saja. Sekarang ada yang mengaku-ngaku dengan jul account mata pisau, ya. Tapi yang kulihat matanya pakai kacamata hitam, nggak jelas matanya ini bentuknya apa ya. Kalau yang kulihat lihat ini ya. Tapi dari wajahnya ini wajah-wajah cengeng ini. Dia ngajak aku berpolemik, nanti ku lawan dia, lapor polisi. Sudah dapat kuduga kawan, lihat wajah-wajahnya nih ya. Ini wajah-wajahnya ya. Ini. Mana ini? Aku dikasih orang ya, ini linknya katanya. Ini wajah-wajah cengeng ini kawan. Aduh. Belum ada yang menang sama aku lawan polemik ya. Semuanya cengeng. Nanti bawa kawan rame-rame, bawa herder. Sudah itu lama-lama, wah. Mulailah teror-teror. Aduh ya. Tadi saya live di TikTok. Kena ban. Kenapa? Anggota Edis TV datang marah-marah. Ternyata Edis TV menipu seorang ibu lansia sebesar 25 juta. Besok upload videonya ya. Mengerikan memang kawan. Makanya aku bilang aduh kasihan ibu itu ya. Tapi bisa juga itu adalah sejenis tipuan. Kita belum tahu ya. Tapi ibu itu bilang dia video call. Dan nomornya nomor memang luar negeri. 551 itu dari New Jersey ya. Saya nggak tahu lah bagaimana ya. TikTok rungkat lah ya. Iya rungkat. Biasalah setiap saya bicara Edis herdernya kan datang semua. Merongrong ya biasalah. Nah sekarang ada orang mengaku-ngaku namanya mata pisau. Tapi yang saya lihat bukan mata pisau nih. Entah mata apa kulit matanya ini ya. Kurang agak ada kurang-kurangnya juga ini. Entah mata pisau, entah mata belati, entah mata apa, nggak ngerti lah aku nih ya. Mudah-mudahan enggak mata apa lah ya. Tunggu. Nah, orang menginginkan ya. Dia ini dungunya nggak kelihatan. Oh, mate. Aduh. Kok jadi kuat kali ya itu punya si Amin Wijaya. Oh. Tunggu. Iya. Jadi kawan-kawan, si mata pisau ini memang kelihatan dongoe. Kenapa aku berani mengatakan begitu? Ya, kalian lihatlah diambilnya foto-foto orang. Dibilangnya itu TKI di Hongkong. Enggak kawan. Itu dulu karyawanku ya. Ya. Coba sampaikan ke dia, mata pisau berani nggak kau berperkasa si Rudy? Sebutkan nama aslimu. 7 KTP pun aku berani sekarang. Suruhlah dia.
Mata pisau, berani nggak kau nunjukkan data kau seperti si Rudi? Nggak berani. Sebentar lagi begitu ke kantor polisi. Cengeng. Pial-pialnya aja dia anggar-anggarkannya si mata pisau. Apa ngandar-ngandarkan pial-pial kawan? Aduh, aduh. Paham kalian ya kawan ya? Oke. Mana dia tadi? Kok jadi hilang? Oh ini. Nah sekarang aku tunjukkan lagi sama kalian. Apa lagi dibilangnya ya? Nah ini sabar ya ini. 15 tahun Anda berkarir itu bukan hal perkara yang saya baru 4 bulan ini. Apa kena 15 tahun perkara apa? Panjang kali videonya ya, tunggu dulu. Kalau di awal diakuinya aku terkenal ya. Ah ini, tunggu ya. Diakuinya itu aja yang aku bilang. Kalau jika ya mendapatkan yang namanya seorang perempuan, Anda bisa rekam dan bisa sampaikan kepada dia apakah yang saya katakan ini bohong atau enggak. Karena saya kalau mau membongkar yang namanya identitas itu terlalu receh bagi saya. Terlalu receh matamu. Itu dataku terbuka, bukan tertutup kayak kau. Tapi kalau tertutup kayak kau bisa ku cari nanti data kau. Itu baru hebat. Kayak aku mencari data Syedis. Udah ku bilang orang ini kumpulan orang dungu yo semua ini kawan. Terlagi lapor polisi di kalau ku lawan. Ya. Orang lawanku itu rata-rata dungu. Mau tanding matematika sama aku, ayo. Kalau dia berani. Itu, otakku ini nggak sanggup dia melawan otakku. Ku jamin itu. Tentang apapun. Itu biar kalian tahu kawan. Bangga kali dia memamerkan. Google aja dataku itu nggak pernah tertutup. Nama jelasku ada, nomor teleponku ada. Dia tahu nggak kalian nomor teleponnya? Nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu? Karena dia nggak berani, pengecut. Pemberani. Anak Tuhan Yesus. Kenapa aku berani? Karena aku percaya Yesus menolong aku. Yesus menjaga aku. Dia mana percaya. Lihat ini mata pisau. Tapi kayaknya matanya bukan mata pisau ini. Matanya jelek kali gini kayak mata gelek. Nah ini ha. Tak siapa-siapa yang nggak tahu aku namanya ini. Aku hanya tahu mata pisau ya. Terlagi datang tuh ke kantor polisi. Aku dibilangnya mata gelek. Katanya. Ya tariklah kamu sadar mata kelek. Ya terserah dia. Memang aku goblok. Ya. Nah ini. Kalau ini ditulisnya nama aku langsung. Rudi Yohanes. Kalau dia kan tidak tahu aku nih setengah matanya entah siapa-siapa ini. Ya. Berani nggak dia sama aku? Nggak berani nih kawan. Muncungnya aja berani karena dia jauh. Berpolemik kita. Ku jamin ini terkencing-kencing kawan. Aduh aku ini kawan. Aduh. Ini anak-anak kemarin sorenya ini. Baru mengenal TikTok, baru mengenal ini. Ah ini itu ya. Kemudian juga sempat lari ke Depok kalau nggak salah. Ya, sempat lari ke Depok. Aku itu orang tak pernah lari. Kok lari ke Depok? Tunggu kita dengar ya. Lucu kali kawan. Aku nggak pernah lari, aku di Duri. Aduh. Memang goblok kan. Aduh, ku jamin ku teken kawan. Terlagi laporkan aku ke polisi dia nih. Gak sanggup dia melawan aku. Ku hadapi. Kalau berani dia. Tapi jangan lapor polisi ya. Jangan kayak kanak-kanakan. Oh dia nyenggol aku katanya. Mana ada ku senggol dia. Karena aku hanya bilang kemarin. Ada namanya mata pisau. Dia terlalu vulgar. Saya ingatkan. Berhati-hati. Masa bilang gitu aja salah. Memang ku singgung PC the King. Kok dia merasa kebakaran jenggot? Bisa jadi praduga. Kata Sinandar ya. Dia ini PC the King. Orang dungu. PC the King itu ku bilang dungu. Kenapa berani aku bilang PC the King dungu? Karena waktu kami bertengkar dulu. Gara-gara Rudi Simamor apa katanya? Lihatlah kawan-kawan. Dia sudah menipu kita. Kalian lihat. Ada nggak dia lawan pelapor itu kalian lihat wajahnya? Ada nggak kalian lihat duduk di pengadilan? Sejak kapan pra-peradilan ada pelapor di situ? Aku bilang. Memang dungu. PC the King. Kalau ini aku nggak tahu siapa namanya ini. Kalau kau berani mata pisau, buka nomor HP-mu situ. Tiru kayak aku. 0852 6547 1199. Tak takut aku kawan. Kalau dia takut. Begitu digertak nanti takut ini. Padahal dia di daerah mayoritas. Ngapain takut? Kalau bicara keberanian belum ada melawan sang debater. Edis lari.
Terbiri-biri keluar negeri, aduh. Kawan-kawan. Kita dengar dulu apa katanya. Tunggu. Ya, bentar ya, saya coba buka-buka dulu nih, kacamata belum ada ini. Oke. Ini agak sedikit berisik ya. Dengar orang berisik nggak sih, teman-teman? Berisik nggak? Ya, nanti kita sampai ke donasi GBI Kairos ya, sudah menjadi GKN Eklesia ya. Jadi si Rudi ini juga kita akan ngomong tentang bagaimana gereja. Kita pelan-pelan ya, karena si Rudi ini kisahnya cukup banyak ya, dari 15 tahun lalu soalnya. Jadi Rudi ini memang debates yang udah sangat lama melintang, malang melintang ya. Jadi 15 tahun tuh bukan waktu yang muda loh ya. Makanya dia bilang dia yang paling paham ya. Iya teman-teman, saya enggak. Ya, terima kasih. Aku orangnya objektif. Ya, katakannya tidak, katakan tidak. Dipujinya aku ucapkan terima kasih. Bukan 15 tahun, 17 tahun dari 2008. Ya. Apa mau aku bilang? Aku kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Dipujinya aku bilang terima kasih. Gampang kan, very simple. Aduh. Kita lihat ya. Lucu aku lihatnya kawan. Bisa pungkir itu. Ya teman-teman semua juga harus tidak bisa memungkiri itu. Ya, terima kasih. Secara tidak langsung dia memuji aku. Dia mau mengatakan bahwa Edis itu anak kemarin sore. Terima kasih bro. Di satu sisi aku terima kasih. Ya, kita lanjut ke lagi kawan. Tapi mengenai TKI tadi itu dua itu karyawanku, salah dia. Bahkan Rudi Yohanes itu pernah yang namanya penistaan agama. Ya, dia digeruduk, kemudian dia dikejar. Ya, pada waktu itu dia sempat lari ke Nias, kemudian juga sempat lari ke Depok kalau nggak. Sempat lari ke Nias. Kalau ini geli kali aku kawan. So tahu, aduh, nggak usahlah kita dengar. Sang debater orang paling perkasa di muka bumi Indonesia. Betul, aku di waktu itu 13 Agustus 2011 kasus itu beredar. 19 Agustus aku keluar dari Pekanbaru. Itu karena desakan dari ada seorang wartawan Stompul, dibilangnya bang abang harus keluar sekarang. Kenapa? Ada sebuah radio apa namanya, 98 orang menelepon, 92 menginginkan abang meninggoy. Ini akhirnya waktu itu aku tidak tahu bawa mobil kawan. Ingat ya, saya tidak tahu bawa mobil. Sudah. Entah kenapa seminggu sebelum kejadian ada seorang pengusaha memberikan saya waktu itu Avanza yang 1000 cc. Ya. Saya diberikan itu memang kredit lah, tapi dikasihnya uang muka waktu itu 28 juta. Saya nggak tahu apa gunanya. Bisa nggak bayar bulanan? Bisa, saya bilang. Saya ambil lah itu. Sampai di rumah, saya nggak tahu nyetir. Ya, kejadian lah itu kawan. Tanggal 13 sampai tanggal 13 sampai tanggal 19, aku sering keluyuran. Paham ya? Nah, setelah itu kejadian itu, aku pulanglah ke Duri. Boleh tanya semua orang Duri, tidak pernah aku ke Nias. Pulanglah aku ke Duri, Pekanbaru Duri waktu itu 3,5 jam. Sesampainya aku di Duri, menetaplah aku di Duri. Sudah. Setelah itu apa? Kan kejadiannya 2011 itu. 2011, bulan 12, pergilah aku ke Jawa Tengah menikah. Sudah. 2011. Larinya kemana? Habis itu balik kami ke Duri lagi. 2012 aku buka usaha di Pokok Jengkol. Aduh, ke Nias. Sama tangan. Nggak malu dia ngomong itu kawan. Aduh. Hei, kalau kau berani, kau tunjukkan aja nomor HP-mu. Nggak usah data kau. Nama kau yang asli pun nggak usah lah. Ku tahu kalian tuh, keberanian kalian segini. Belum ada yang melebihi sang debater. Nomor HP ditunjukkan. Alamat ditunjukkan. Slow kawan. Nama asli tunjukkan. Jadi kalau orang mau melapor, gampang tinggal tulis Rudi Yohanes. Selesai. Ya. Ke Nias pula aku lari. Aku itu takut kali naik kapal itu lebih dari 2,5 jam.
Itu pun karena silat Sunda aku berani. Kalau ke Nias, aduh matilah, aku nggak tahu lagi aku tuh. Dumai Bengkalis, aku nggak takut kali aku naik kapal kawan gini-gini. Tapi kalau Pak Ning 30 menit naik ferry, nggak terasa. Gini, ya. Memang orang ini udah aku bilang, kawan hanya fitnah aja kata. Tapi dilawan nanti nangis kawan itu jengkelnya aku. Lapor-lapor polisi. Masalah. Dia berbicara sama saya tentang apa? Hukum. Memang masuk 372. Pasal 372 apa? Penggelapan kan. Barang mana yang ku gelapkan? Gerejanya masih ada. Uang. Uang itu tidak bisa masuk penggelapan. Karena uang itu benda sekali pakai habis. Ketika orang mengasih uang sama aku. Ketika aku minjam uang misalnya dari orang. Aku ambil uang itu milik siapa? Milikku kan, bukan milik dia lagi. Ku habiskan, terserah aku. Paham? Yang penggelapan itu contohnya bangunan itu masih ada nggak? Masih ada. Mana yang digelapkan? Nggak ada kan? Makanya aku bilang otaknya itu nggak ada. Paham? Yang minta pergi kan mereka, bukan saya. Sewa orang itu di situ kawan. Nggak ada ku suruh pergi. Hanya saja mereka kurang namanya keterbukaan. Aku bilang, Pak Gem, tolong itu usir orang itu dari tempatku. Mereka sudah menyerang pribadiku. Kutunjukkanlah WA itu. Baru kutulislah di Facebook. Segeralah angkat kaki kalian dari situ, ku bilang. Oleh orang ini dibilang, woi kita semua disuruh pergi. Alah, aku bilang. Masih ingat kali aku itu kawan, aduh. Disampaikanlah. Sudah. Padahal aku bilang biarlah 2 tahun. Jemaatnya aja bilang, sudahlah Pak Gem di sini aja dulu kita 2 tahun. Ya. Dan aku terus membangun kok. Setelah kejadian ini, itu kan kaca belum ada, plafon belum ada. Banyak belum ada kawan. Ku selesaikanlah. Tidak ku pakai lagi nama gereja GB itu. Ku bilang ini rumah doa. Gak pakai lagi kan. Maka ada penggemarku membantu plafon 58 juta, ingat kali aku tuh. Ada yang membantu kaca. Jadi kawan, ada lah, aduh. Orang ini mau menjatuh-jatuhkan aku, nggak sanggup kawan. Ku bilang nggak akan sanggup. Kecuali mereka ini cengeng, lapor polisi. Apa yang mau dicari dengan lapor polisi ya? Penting saya ingatkan ya. Nah ini nih. Ini yang diambil dia. Salah aku mengingatkan dia, kan tak salah. Nah ini ya, coba. Kalian dengar ya. Si paling paham. Kebetulan Anda ngomong saya bongkar aja. Enak-enaknya. Penting saya ingatkan ya. Sekali lagi ya. Mata pisau tajam. Ini terkait dengan Peace the King. Ya. Tapi nanti kena batunya itu. ya. Kau lihatlah mata pisau. Si mata pisau itu yang diduga orang apa si Peace the King. Ya. Tapi nanti kena batunya itu. Tunggu aja. Mungkin dia mengira karena dia di NTT gak bisa ditangkap. Tunggulah, nanti lama-lama sakit enak-enaknya. Penting saya ingatkan ya. Mata pisau tajam. Saya bilang sama kau, kurang-kurangilah menghujat. Karena kau nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Yang paling paham itu saya. Saya akui Anda paling paham. Nah, ya. Dia sudah mengakui aku paling paham. Apa salah aku mengingatkan junior-junior ini? Masa diingatkan jadi aku diserang? Aduh kawan, makanya aku bilang Oten itu sombong. Pendebat-pendebat Oten itu sombong, lebih baik uclim-uclim kalau diingatkan kawannya. Masih mau mendengar. Kalau Oten, oh siapa kau? Aku udah terkenal sekarang. Aku juga hebat. Ya. Masa mengingatkan salah? Kan sudah aku bilang, aku ingatkan MKC nggak mau jebol. Aku ingatkan Ucuk Bulu jebol. Aku ingatkan Gerace Pelo jebol. Ingatkan Risma Mora jebol. Aku udah paham, aku bilang kenapa. 2011 aku udah ngalami. Kami ketawa-ketawa. Uclim dengan Oten ketawa-ketawa saling berdebat. Tapi diam-diam disuruhnya lah orang apa namanya itu memanas-manasi di apa dulu kan Facebook ya. Setelah itu apa penonton tentu terpanasi. Tentu dia pergi lapor polisi. Masa kita larang orang melapor? Makanya aku bilang ku ingatkan. Aduh. Ngerti ya? Nah itu kawan. Tapi dia lucu. Diingatkan dikiranya saya menyerang dia. Tapi nggak apa-apa biar saja.
Ketika 2011 Anda yang paling paham tentang cara kabur, saya ngerti kok, Anda paling paham. Kompasiana, ya, jadi ini adalah sebenarnya yang lama ingin menulis tentang Rudy Yohanes, ya, jadi ini yang memposting Twitter untuk masih banyak media yang menghujat. Ini media sosial, Anda tinggal cari aja, ya. Saya tahu Anda si paling paham, ya, jadi. Nah, karena masalahku 2011 lah aku bilang aku tahu. Aku udah berdebat muka dengan mereka. Sudah berteman baik kawan. Tapi kalau masalah ini, mereka ini disuruhnya orang lain. Jangankan itu. Aku dulu berteman baik dengan Zulfikar. Berteman baik dengan Edi Celebes. Mereka itu melaporkan aku kawan. Makanya aku bilang aku tahu. Hati-hati kau, kuingatkan. Masa gak bisa diingatkan? Seolah-olah aku memusuhi dia. Aku bilang otak orang itu gak ada segini aja. Gak lebih dan gak kurang segitu. Ya. Ini biar kalian tahu. Aduh. Apalagi? Sudah ya. Saya pikir itu sudah. Ini apa lagi nih? Ini nih. Oh ini Alkitab ya. Apalagi nih? Saya paham Anda. Nah, makanya aku bilang dia ini nggak tahu bahwa akunku dulu di cloning. Bukan ini nama akunnya itu Rudy Yohanes Tagalung fansfed. Ya, bukan akun fansfed. Makanya aku bilang dia nggak ngerti, aku yang paling ngerti. Udah, ya. Sinandar juga tahu kok itu ada fansfed namanya Rudy Yohanes Tagalung. Ada lagi anti Rudy Yohanes Tagalung ya. Siapa Alda? Zuma. Tarik ke Zuma. Siapa itu kalau nanti dibuat? Siapa itu? Alda. Nah, kayak Alda lah datangi rumah cerit. Kau yang siapa? Alda Setiawan ini kan, yang Victor Alda Setiawan itu kan. Coba kalian buat sama seperti Alda, seperti yang di Cidahu. Datang rame-rame bawa beberapa ekor, puluhan ekor lah. Bawa kemari ke kantor saya. Coba silakan. Kau kan bilang saya tadi menghujat. Nah, coba kau sama mereka datang. Nanti saya bantu yang terbaik ya. Jadi kalau saya bilang kau salah pilih lawan. Dan bahasa-bahasa memang manusia ini, lihat ini. Aduh, ini udah. Ini berat ini. Oh, udah lagi. Nanti dibilang kan, kau salah pilih lawan. Aku dalam 1 jam bisa mencari data. Aduh. Gak usah kau 1 jam 5 menit kau cari tuh. Kau googling dapat semua. Gak pernah aku nutup data lah. Ayo kita berani. Kan dia bilang datanglah kau ke kantorku katanya. Gak usah aku datang kantor. Tulis saja namamu situ. Tulislah namamu. Nama aslimu tulis. Nomor HP-mu tulis. Baru ini kupu. Ngapain aku datang ke sana ngabisin ongkos? Aduh. Tapi kalau dia bisa membuat itu, hebat sekali dia. Nanti kalau kubuka data dia, mewek, lapor polisi. Itu aja orang ini bisa kawan. Gak seperti aku. Dibuka orang dataku, ku hantam juga dengan buka data. Sportif kawan. Kalau orang ini, sudah bisa lah diduga. Lapor polisi. Ya. Tapi nggak apa-apa dibukanya ini jadi orang paham ya. Siapa aku sebenarnya lebih hebat dari Edis. Nah itu kawan. Lebih hebat dari Edis. Edis itu belum ada apa-apanya loh. Biasalah artis. Kamu nggak kenal saya artis. Udah ya, ini entah apa-apa lagi nih. Habis ini entah apa-apa. Saya nggak ngerti nih apa-apa. Nah, itulah kawan-kawan yang bisa sampaikan. Bilang sama dia, kalau dia tidak lapor-lapor polisi, kita main polemik, ku hajar kawan.
Tapi kalau lapor-lapor polisi, udahlah. Repot aku kawan. Cengeng kali malu. Aku nggak pernah lapor-lapor orang polisi. Aku mau dibilang apa, santai aku. Tapi orang-orang ini kan nggak tahu malu kawan. Cengeng, nanti lapor polisi. Aduh. Ya. Tapi biarlah di situ. Itulah dulu yang terjadi, ya itulah dulu kawan-kawannya. Kalau bicara tentang kegarangan, belum ada yang menyaingi aku. Aku nggak pernah lari ke luar negeri kayak series doh. Kalau series ya lari tuh birik-birik ke luar negeri, entah apa gunanya. Ya. Apalagi sekarang silakan kalian mau buat, ada kemarin ini untuk pertanyaan ya. Mana dia? Kalau kalian mau buat tanyalah. Farah. Mata pisau itu karena berada di daerah mayoritas. Dia tuh Pak, mungkin apa nih? Benar sekali kata Pak Pendeta Rudi, untuk negara ini tidak mayoritas oten lebih kejam, yang mau kuasa udah mempersiapkan yang terbaik. Iya kawan. Belum tentu kawan, kita di sini nah orang yang paling katakanlah mayoritas, belum tentu kita lebih baik dari mereka, belum. Kalian lihatlah kita, aduh, udahlah kawannya. Sema Israel, pakai Sema Israel kan. Sebarkan ke sekolah anaknya ya, bapaknya penipu. Kan ini udah aku bilang kan, Sema Israel. Cobalah kalau berani. Buatlah, aku hadapi. Kalian penakutnya, kalian bangsa penakut. Nama kayak aku lah, Rudi Yohanes, nama kau siapa? Gak ada orang ini berani, herder Cedis. Penakut kawan. Aduh. Nah ini singa Yehuda. Bagi yang gak percaya bisa datang ke Duri Pekanbaru. Agar kalian percaya, ingat Tuhan Yesus mengatakan kita harus jujur. Silakan datang kalian. Sudah ada yang datang ya dari Jakarta ke sini. Itulah kalau sering live itu Pak apa namanya, lupa aku. Karena ganti-ganti nama ya. Ya. Kapan bisa stop polemik ini? Ya sampai itu mau mengatakan dia terlalu maju, mau berdamai. Masalahnya dia kan tidak mau berdamai. Oh, kuputarkan dulu ya. Si Edis menilep uang orang tua 250. Tunggu ya. Kuputarkan. Apa sih? Nah, ini ya. Ini pengikut si Mata Pisau kawan. Ngeri-ngeri orang kawan. Jangan kalian kira. Makanya aku bilang kalau berani orang ini polemik tanpa lapor-lapor polisi, aduh, kecil kali nih orang ini kuhadapi. Otaknya nggak sanggup seperti otakku. Sebenarnya ini kan bukan, ini bolanya cuma respon kita aja yang di dalamnya gitu. Saya lihat si Rudi Yohanes ini sudah merespon ini tuh terlalu jauh, berlebihan, dan hal-hal yang nggak penting dia respon, yang nggak perlu respon seharusnya ya bang ya. Udah melebar kemana-mana dia. Yes. Udah melebar kemana-mana. Dan dia nggak punya hak sedikit pun mengenai donasi Bang Edis. Nggak ada haknya. Jujur Kak Yuli, saya nabur, nggak, saya bilang saya nggak peduli dia mau apain, dia itu duit. Mana dia tadi ya, tunggu ya. Ntar. Dia kayak gitu itu. Ya kan nggak percaya. Udah kemas sekali aku ngeliat dia. Iya, kita doakan aja Bang. Iya. Dari sini ya. Iya, apa Good Ambassador? Salam. Halo, Good Ambassador. Shalom Kak Yuli. Oh iya, abang ada yang mau ini ngobrol apa? Atau mau nobar? Nobar cuman itu ngomenin siapa Rudi Yohanes. Nah, apa komentar apa Bang kira-kira tentang dia? Saya kalau ketemu Black Mamba, ular Black Mamba dan Rudi duluan saya mati. Lihat lah kan. Dia kalau ketemu ular dengan Black Mamba, aku yang mau dimatiin duluan. Ini ngeri nyoten itu kawan. Jangan kalian kira. Selalu kalian salah-salahkan Uclim. Aduh, Oten itu juga ngeri kok. Yang mereka ini kawan nggak sanggup melawan aku. Kujamin itu. Paling lapor polisi. Geruduk juga nanti orang ini.
Melebar kemana-mana. Yang membuat melebar siapa? Serius kan? Aku hanya mengajak dia berdebat. Dilebarkannya ke Susumamora. Lari aku ke Susumamora. Dilebarkannya ke Udin. Ikut-ikutan Udin. Ikut-ikutan Sob Katul Bekatul. Tentu ku serang dua orang ini. Ikut-ikutan si Botak. Tentu ku serang. Sekarang mata pisau. Aduh. Kalian kira sanggup si mata pisau melawan aku berpolemik? Gak sanggup. Paling dia lapor polisi. Aduh. Isi kepalanya gak sanggup melawan jidatku ini loh kawan. Ini bukan sembarangan, ini keturunan Yahudi ini. Orang barat, Batak rantau. Yang sampaikan kalian lah pesanku sama dia. Mata pisau, dia kan cuma mengingatkan kau untuk berhati-hati. Kenapa kau menanggapnya terlalu reaktif? Begini aja, Rudi nantang kau berpolemik kalian di dunia maya. Tapi jangan lapor-lapor polisi dan jangan bawa-bawa massa pasukan. Bilanglah kalau berani dia. Ku hajar kawan. Buka-bukaan data. Tidak boleh lapor polisi. Ikut rekening banknya nanti ku buka. Aduh. Oke lah kawan-kawannya, aku mau aja dulu. Karena besok kami mau ada sidang. Ya di Petun. Jadi doakan kalian ya biar kerja-kerjaku di dunia ini sukses. Biar bisa untuk ya berbagi sama sesama. Untuk gereja dan sebagainya macamnya. Saya tidak pernah memakan sesuatu itu hanya seorang diri, tidak. Selalu saya berbagi ya. Tapi sebelum saya tertarik nih. Sema Israel, 150 juta biaya jasa hukum anak Batak. Banyak kali kau bodat ngembatnya. Kan sudah aku bilang dungu ya semua pengikutnya si di sini kan. 150 itu nggak tercapai. Kenapa? Sob Katul Bekatul memfitnahku, dibilangnya ada aku minta bantuan sampai sekarang ada nggak bisa ditunjukkan Sob Katul Bekatul? Buktinya aku minta bantuan sama dia kan nggak ada kan? Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi bagi Walabu, pipis kucing ini hanyalah anak kemarin sore. Robert Lele ini hanyalah anak kemarin sore. Beda sama dia yang sudah senior. Nah, jadi memang sering ya kita lihat orang-orang ini selalu menganggar-anggarkan, mengatakan bahwa saya senior, kamu anak kemarin sore. Terus kalau anak kemarin sore kenapa gitu? Kenapa? Bukankah yang dinilai adalah kemampuan? Bukankah di sini kalian adalah Polikardus yang menghibur para laskar Polikardus? Jadi makin jago menghibur, ya itu yang akan disukai. Bukan siapa lebih senior, apa hubungannya? Kita lihat bagaimana Sofiatul, Agatha. Ya, Agatha tuh anak kemarin sore, tapi langsung terkenal. Kenapa? Karena jago menghujat. Ki Ahmad, ya, Victory Alda, langsung terkenal. Kenapa? Karena jago menghujat. Elia Miron juga anak kemarin sore. Kenapa nggak dibilang gitu? Oh, Elia Miron tuh anak kemarin sore gitu. Halo, saya ingat saat dulu diskusi sama Aderion. Sebelum diskusi malah dia komplain dulu. Kamu harus hormat sama saya. Loh kenapa? Karena saya senior. Saya duluan debat daripada kamu. Loh ini apa-apa? Ini mau debat atau mau anggar-anggaran siapa duluan? Siapa lebih senior? Inilah saya bilang lucunya mereka. Beda dengan kita ya. Kalau ada anak-anak muda, generasi baru yang cerdas, yang hebat, kita malah sangat senang. Nggak pernah kita bilang, saya senior kamu, hormati saya. Nggak ada gitu teman-teman. Ya, nggak ada seperti mereka ini, kekanak-kanakan kali. Terus Walabu mengatakan bahwa itu bukanlah TKW yang foto-foto sama dia, itu adalah karyawannya. Itu adalah karyawan dia, karena dulu dia pernah buka usaha les komputer, teman-teman. Ya, dia buka les komputer, tentu saja ada karyawan administrasinya. Administrasinya perempuan, kan begitu. Dan yang satu, itu memang akhirnya menjadi istri Walabu. Ya, kita tahu ada foto dia sama istrinya, dan istrinya memang sempat menjadi TKW. Ya, pernah jadi TKW. Dulu jadi TKW, baru pulang. Ya, di Indonesia, masalah kerja atau apapun, ya kan terserah orang gitu. Ya, dan saya rasa bukan sesuatu yang hina lah, kalau istrinya disebut TKW. Kan pekerjaan halal. Kecuali istrinya disebut pesundal, itu nggak boleh. Itu penghinaan. Tapi kalau disebut TKW, apa salahnya, teman-teman? TKW itu
mendatangkan devisa negara. TKW itu pejuang. Kalau nggak, siapa perempuan mau kerja ke luar negeri kalau bukan demi mencari nafkah? Mereka tuh pejuang, jangan dihina-hina. Saya bingung, Wak Labu ini kok malu gitu. Apakah dia malu dengan pekerjaan istrinya dulu? Nggak tahu kita kan. Atau mungkin ada fakta-fakta lain gitu. Ada hal-hal lain saat dia jadi TKW di Hong Kong, sehingga membuat Wak Labu tuh kayak kesal gitu kalau ingat istrinya dulu pernah jadi TKW gitu. Apakah dulu ada pekerjaan yang lain gitu kan? Ya kita nggak tahu. Itu urusan dia lah. Terus dia bilang bahwa Robert Lele ini adalah pengecut karena nama aslinya aja nggak ada yang diketahui. Nah, ini saya harus katakan bahwa Robert Lele ini istilahnya identitasnya jelas kok, ya. Dia ini adalah seorang pengacara yang ada di Kupang, dan Rudi Yohanes aja tahu kan. Dia bilang dia kan pengacara di NTT gitu. Dia bilang kamu tinggal di NTT gitu. Ya betul. Nama dia adalah Robert William Raja. Ya. Robert William Raja. Alamat kantornya jelas dan juga nomor kantornya juga jelas. Jadi kalau dibilang dia orang nggak jelas, ya nggak gitu. Ya, kalau yang nggak jelas itu kan kayak Polikarpus yang lain tuh. Kayak murid Wak Labu tuh, domba suci. Nah, itu nggak jelas. Domba kecil atau domba suci, nggak tahu lah antara dua itu. Pokoknya yang satu mati. Ya, salah satu mati, sisa satu. Nah, itu baru nggak jelas. Suaranya disamarkan, ya. Nomor HP-nya nggak ada, semua nggak ada. Kalau Robert Lele ini jelas kok. Kantornya ada, nomor dia di kantor juga ada, kan gitu. Nah, jadi kalau untuk hal ini, saya harus mengatakan secara objektif ya, bahwa Robert Lele ini identitasnya jelas. Sama kayak Wak Labu gitu kan. Namanya Rudi Yohanes Hutagalung. Dan kalau kita bicara masalah identitas, Wak Labu sendiri sebenarnya nggak pingin identitasnya terbongkar. Tapi karena terlanjur, bedakan ya teman-teman ya. Bedakan kalau orang mau identitasnya disampaikan sama terlanjur, itu dua hal yang berbeda. Kalau Wak Labu ini kan terlanjur. Lantaran 13 tahun yang lalu, ya, 13-14 tahun yang lalu dia terlanjur debat dengan almarhum Ustadz Insan Mokoginta, dan terlanjur identitasnya semua orang tahu. Karena dulu pakai Facebook. Karena dulu waktu dia debat kan harus ada KTP dan sebagainya. Dia harus check-in ke hotel juga gitu kan, nginap di hotel. Jadi jelas data dia diketahui oleh semua orang. Dan dulu dia juga nggak nyangka kan bahwa dunia debat ini akan lanjut seperti sekarang. Rata-rata yang identitasnya terpampang itu kan yang zaman-zaman dulu punya generasi seperti itu. Sama kayak Edi Praitno, betul nggak? Kodondi, mereka nggak nyangka bahwa debat ini akan seperti sekarang. Nggak nyangka, bahkan Rudi Wak Labu juga sama. Dulu kan dia sambilan debatnya. Waktu dia masih muda kan dia jadi tukang foto keliling. Ya, dari tukang foto keliling buka les komputer. Dia nggak nyangka kan bahwa dia akan jadi sang debitur. Coba tanya dia. 15 tahun yang lalu, Anda nyangka nggak Anda akan jadi sang debitur? Nggak nyangka. Dulu dia cuma menjawab dan juga ikut debat doang. Nggak nyangka akan jadi dunia yang seperti sekarang. Jadi bedakan, ya. Bedakan. Kalau memang mau identitasnya diketahui dari awal, pede gitu sampaikan. Kalau ini kan tak sengaja gitu kan. Tak sengaja lewat depan rumahmu gitu kan. Terus kalau dibilang nggak akan sanggup Robert Lele berpolemik dengan dia. Nah, kalau saya sih bilangnya pasti sanggup. Karena Robert Lele ini adalah orang yang tahan berpolemik. Kalau kita lihat. Ya, orang yang sangat tahan. Dan di sini saya juga mau sampaikan bahwa kenapa Rudi Wak Labu ini mengatakan jangan sampai mewek dan lapor-lapor. Laporan apa yang ditakutkan? Dan ternyata kalau kita lihat, Rudi ini bukan takut dilaporkan mencemarkan nama baik, menyerang pribadi Robert Lele. Nggak ada masalah itu. Itu hal yang sangat sepele. Kalau saya lihat Robert Lele ini kan pengacara. Ya, dia seorang pengacara, dan yang ditakutkan oleh Rudi Wak Labu adalah Robert Lele menjadi kuasa. Ya, menjadi kuasa dari Rudi Simamora untuk melaporkan Rudi Wak Labu atas kasus penggelapan uang donasi. Ini yang dia takutkan sebenarnya. Bukan dilaporkan karena ngejek orang, enggak. Yang dia takutkan adalah Robert Lele memanfaatkan Rudi Simamora untuk memenjarakan dia. Ini yang dia takut. Masalah penggelapan uang donasi tersebut. Kalau masalah saling ngejek ya biasa itu kan. Ya, dia nggak takut. Ya.
Terus ada yang lucu saat Walabu menjelaskan waktu dia mau ditahan atau mau dicari oleh umat muslim. Ya, waktu dia diburu, dia bilang. Dia 1 minggu sebelum dicari, dia beruntung karena sudah dapat mobil sehingga bisa pakai mobil itu untuk kabur. Ya, dia pas lagi dari Pekanbaru on the way ke Duri, dia bilang, di mana dia diberikan mobil oleh seorang ibu-ibu dari Kalimantan. Ya, dia nggak sebut, tapi dia pernah cerita di lain video. Ya, di video kali ini nggak sebut, tapi saya tahu betul karena ibu tersebutlah yang merupakan donatur Paul Jang juga. Jadi dibilang ibu tersebut 1 minggu sebelum kejadian memberikan dia Avanza 1000 cc. Saya nggak tahu Rudi Walabu ini saking bodohnya atau apa ya. Avanza tuh nggak pernah ada 1000 cc. Xenia yang ada 1000 cc. Ya, Xenia pernah ada 1000 cc, 1000 cc dan 1300. Avanza dari awal 1300 dan 1500. Jadi dia nggak bisa bedain mobil. Tapi nggak apa-apa lah, karena banyak orang bodoh ya yang mungkin kemaruk baru pertama ada mobil, jadi seperti itu. Si Walabu tuh gitu. Terus dia bilang 2011 dia dicari, 2012 dia ke Jawa Tengah untuk menikah dengan istrinya sekarang. Jadi dia nggak lari, dia bilang. Dia nggak lari, cuman dia tinggal di rumah istrinya. Kan gitu. Oh, saya nggak lari, tapi saya tinggal di rumah istri saya yang ada di Jawa. Ya, terserah lah teman-teman definisikan apa. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Robert Lele mengenai dia pernah kabur ke Nias, itu salah. Ya, jadi dia nggak pernah ke Nias, teman-teman. Saya udah tanya juga sama Edi Praitno, ya, nggak seperti itu. Jadi dia pernah ke Jawa Tengah, istilahnya menepi ke rumah mertuanya lah. Terus, ya kita tahu lah bahwa polemik-polemik seperti ini akan terus terjadi, dan kita akan pantau saja. Karena Rudi Walabu ini kan mungkin lagi ini dia, lagi mikir nih mau maju atau enggak nih. Karena maju ngeri juga nih ya, lawannya pengacara gitu. Pengacara yang resmi, bukan kayak dia, masih on the way. Nah, ini sudah pengacara. Dia lawan nggak nih? Udah terlalu banyak musuh. Apalagi nih pengacara. Besok-besok dia jumpai Rudi Simamora minta kuasa hukum, gawat. Nah, mungkin ini yang membuat Rudi Walabu belum leluasa. Belum leluasa untuk menyerang Robert Lele. Padahal dia tahu ini pipis kucing. Kalau kita lihat dendam dari Walabu kepada pipis kucing, itu sudah sangat cukup untuk membuat Walabu meledak. Ya, harusnya dia meledak jauh daripada dia meledak kepada Saifuddin. Harus lebih ngeri, lebih sadis gitu. Tapi kenapa ditahan? Ya karena ini ada ketakutan dari dirinya. Itu aja yang kita lihat. Oke, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan kali ini. Dan sekali lagi teman-teman, ya mohon doanya karena banyak hal yang harus kita lakukan. Dan mungkin kalian sudah tahu ya, kemarin kita baru pulang dari safar ke Jawa Timur, mengunjungi beberapa saudara-saudara kita, bahkan kita mengunjungi rumah penghujat juga. Kita mengunjungi tempat kiamat, ngobrol sama tetangganya yang tahu betul kisah keluarga mereka. Kita interview, tapi belum kita naikkan ke YouTube. Kita juga mengunjungi rumah Edwin ya, Edwin Sibota yang ada di Surabaya, yang informasinya kita dapatkan dari Walabu juga sebenarnya, ya. Tapi dia nggak langsung kasih ke saya, tapi dia kasih ke orang lain, dan kita kunjungi lah. Tetapi tidak bisa kita naikkan dulu, karena itu identitas pribadi orang, teman-teman, nggak boleh dibongkar. Terus kita juga mengunjungi saudara-saudara kita yang mualaf di Malang Selatan, Siti Harjo, ya, tempatnya 2,5 jam sampai 3 jam dari kota Malang, dan saya naik motor tanpa jaket. Kolo pakai jaket, saya nggak pakai jaket, langsung gosong teman-teman, luar biasa. Dan kita sowan juga ke ini ya, Gus Betik dari Arematea, kita juga ketemu dengan teman-teman YPMA, bahkan saya ajak teman-teman API untuk bisa collab lah dengan YPMA gitu kan. Toh tinggal satu kota, masa selama ini nggak ketemu gitu, harusnya kan bisa sinergi lah. Nggak boleh istilahnya tuh yayasan itu hanya berpikir yayasannya saja, harusnya kan bisa berkembang, bisa inilah, bisa antar yayasan, antar mualaf center tuh bisa saling bersinergi, saling membuat kegiatan, yang penting semua demi umat, itu yang paling penting. Tekankan bahwa kita itu semua melakukan apapun, itu demi umat, bukan demi pamor sendiri, bukan untuk yayasan kita sendiri gitu. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.